Perkenalkan, saya Rian Altabelli dengan ujung NIM 122, kelompok 9, kelas B Indralaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan ujung NIM 058, kelas B Indralaya. Perkenalkan, nama saya Fadil Romdi dengan NIM 124, kelas B Indralaya. Nama saya Zainal, NIM 130, kelas B Indralaya. Dalam telekomunikasi terdapat dua jenis sinyal yang sudah sering didengar, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik utama yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Isyarat analog umumnya dikatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Kemudian sinyal digital. Sinyal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1, atau juga dikatakan dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi, transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya, isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskret. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sinyal analog dan digital. Simpel penjelasan, yang pertama, sinyal analog itu besarannya yang berubah, dan sinyal analog juga sinyal dalam bentuk gelombang sinus kontinu. Sementara yang digital adalah sinyal yang diubah menjadi kode 0 dan 1. Dan sinyalnya pun dalam bentuk gelombang persegi. Kemudian sinyal analog bisa menghantarkan suara. Kemudian kelebihan yang digital bisa menghantarkan suara dan data. Kemudian sinyal analog itu mudah terpengaruhi oleh noise, sementara sinyal digital tidak mudah terpengaruhi oleh noise. Kemudian yang terakhir, jangkauan transmisi data yang dikirim oleh sinyal analog itu cukup jauh, sementara yang digital relatif dekat. Dalam sistem telekomunikasi, untuk membuat suatu sinyal dapat membawa informasi diperlukan proses modulasi. Modulasi berawal dari transmisi sinyal radio dari sinyal-sinyal frekuensi rendah. Modulasi merupakan proses penumpangan sinyal informasi kepada frekuensi carrier atau gelombang pembawa. Dalam prosesnya ini terdapat proses pengambilan kembali informasi yang dibawa oleh frekuensi carrier. Modulasi terbagi menjadi modulasi analog dan modulasi digital. Modulasi analog terdiri dari PPM, PAM, dan PWM, sedangkan modulasi digital terdiri dari ASK, FSK, PSK, dan QAM. Saya di sini akan memsimulasikan praktikum pertama, yakni mengenai pengenalan sinyal analog dan juga sinyal digital. Jadi untuk simulasi rangkaian, kita menggunakan sebuah software yang bernama Electronics Workbench, di mana pada software ini nanti akan kita lakukan perangkaian yang terdapat pada modul, di mana rangkaian tersebut terdiri dari dua buah baterai yang masing-masing bernilai 10 volt, kemudian ada function generator, ada dua buah converter. Yang pertama ada ADC dan juga DAC, kemudian ada logic analyzer, dan juga terakhir ada oscilloscope. Kemudian untuk bagaimana cara simulasi rangkaian ini dapat kita lakukan, yang pertama dengan mengubah nilai yang terdapat pada function generator dan juga pada ini sebuah daya AC. Oke, yang pertama pengambilan datanya, yakni yang pertama kita ubah nilai pada function generator dengan frekuensinya kita ubah jadi 250 Hz, dan juga pada generator pada daya AC-nya kita ubah frekuensi clocknya menjadi 1500 Hz. Jika sudah kita ubah, maka kita jalankan rangkaian ini. Untuk menjalankannya ada tombol switch di pojok kanan atas, bisa kita pencet, bisa kita tekan untuk mengaktifkan simulasi. Nah, oke, cukup. Untuk pengambilan datanya, ini bisa kita geser terlebih dahulu
pada osiloskop. Nah, di sini pada osiloskop ini terdapat dua buah garis, di mana yang pertama ada garis merah dan juga garis biru. Untuk garis merah ini dan garis biru ini bisa kita gunakan untuk mengambil nilai satu gelombang atau nilai dari puncak ke puncak. Mari kita coba untuk mengambil nilainya. Yang pertama ada garis biru, kita ambil di sini, dan juga garis merah kita ambil di sebelah sini. Oke. Ya, seperti ini. Oke, jadi ini sudah bernilai satu gelombang ya. Nah, untuk pengambilan datanya, kita mengambil nilai sampel yang terdapat pada osiloskop dengan menghitung jumlah berapa gelombang yang terdapat pada gelombang pulsa yang tertera di osiloskop. Oke, untuk cara perhitungannya yakni dengan cara menghitung berapa gelombang. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi untuk pada percobaan pertama ini dengan nilai frekuensi generatornya 250 Hz dan juga nilai frekuensi clocknya 1500 ini akan menghasilkan 6 sampel, 6 titik sampel. Nah, begitu juga dengan percobaan lainnya, maka kita tinggal mengubah nilai pada function generator dan juga pada frekuensi clocknya. Dan kemudian untuk pengambilan nilai sampelnya bisa kita lakukan dengan cara menggeser dua buah garis, yang pertama garis merah dan juga biru, dan juga menghitung jumlah nilai sampelnya. Mungkin dari saya untuk simulasi rangkaian pada percobaan pertama sampai situ kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain modulasi, terdapat pula bagian penting lainnya di suatu sistem telekomunikasi, yaitu propagasi. Propagasi menjadi bagian penting di sistem telekomunikasi, khususnya komunikasi nirkabel. Propagasi gelombang dipancarkan dari antena transmitter ke antena receiver melalui suatu media. Medianya ini dapat berupa udara maupun kabel. Permodelan dasar dari suatu propagasi umumnya disebut dengan model propagasi ruang bebas. Keadaan ketika di antara antena transmitter dan antena receiver tidak terdapat penghalang apapun. Karena gelombang pada propagasi ini dipancarkan dari antena transmitter ke antena receiver, maka kita dapat mengetahui antena ini memiliki kegunaan yang sangat penting dalam suatu proses propagasi. Karena kegunaannya yang penting itulah, kita perlu memperhatikan berbagai hal sebelum memutuskan memilih jenis antena untuk suatu penggunaan. Hal-hal yang dapat kita perhatikan sebelum memilih jenis antena itu berupa efisiensi, impedansi, pola radiasi, dan gain dari antena tersebut. Salah satu jenis antena horn adalah antena horn piramida, yang mana digunakan pada sistem telekomunikasi mikro atau microwave dengan kelebihannya yaitu memiliki gain yang tinggi, bandwidth yang lebar, tidak berat, dan juga mudah untuk dibuat. Untuk memperoleh proses pengarahan yang tepat pada antena horn dan juga sistem radiasi yang sempit, maka diperlukan pengaturan dan pengoptimalisasian intensitas radiasi pada antena horn. Selain itu, pemilihan antena horn yang tepat dalam proses propagasi akan membuat output yang dihasilkan oleh proses propagasi menjadi maksimal dan juga menekan dan memperkecil faktor kerugian yang mungkin dimunculkan karena faktor eksternal pada proses propagasi.